إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pagi ini tentunya ada beberapa sunnah yang dianjurkan untuk kita amalkan. Salah satunya ialah doa yang dianjurkan untuk kita baca selepas salat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, yang artinya Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amalan yang diterima. Tiga hal ini ialah hal penting bagi kita sebagai kaum muslimin, yaitu yang pertama ialah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana jadinya kalau seandainya kita berusaha untuk menuntut ilmu, namun ilmu yang kita pelajari ialah ilmu yang tidak bermanfaat? Tentu ialah akan sia-sia usaha kita dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Di samping itu, dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, seakan-akan kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu itu dapat kita amalkan. Karena salah satu ciri ilmu bermanfaat, ilmu itu dapat kita terapkan, bukan sekedar kita ketahui saja. Kemudian yang kedua, ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rizki. Allah lah yang mengatur bagaimana rizki yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya di pagi hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rizki yang baik. Kemudian yang terakhir ialah amalan mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita memohon demikian? Karena sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana amalan kita. Apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebaiknya kita sebagai kaum muslimin tidak berbangga diri, tidak merasa ujub dan tidak merasa sombong dengan amalan kita, dan tetap harus merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebaiknya khawatir kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan rasa khawatir ini kita bisa meningkatkan ibadah kita agar lebih baik lagi. Bukan berarti kita merasa setiap amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda rasa khawatir dan rasa yakin bahwa amalan kita tidak diterima. Para ulama menjelaskan bahwasanya kita harus minimal ada rasa khawatir di samping kita berharap dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana prasangka hambanya. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal kita, namun tidak juga besar diri merasa bahwa amalan kita pasti diterima. Harus ada rasa khawatir agar terus ada perkembangan di dalam diri kita. Dan juga ada banyak doa-doa lain yang kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan di pagi hari, untuk mengawali pagi, bukan sekedar di pagi hari, siang hari. Kemudian ada zikir petang juga di mana terkandung doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sholat juga, kemudian sebelum tidur ada zikir sebelum tidur yang di mana di dalamnya juga terdapat doa. Mengapa demikian? Karena doa ialah merupakan satu ibadah yang sangat mulia. Dengan doa kita merasa dan kita menunjukkan bahwasanya kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang ketika merasa mampu atau ketika merasa bahwa dirinya sudah sanggup melakukan sesuatu, maka ia tidak akan butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagai seorang hamba kita harus benar-benar menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memegang segala sesuatu dan kita tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya inni qarib, aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan apabila seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan tersebut, doa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam penggalan firman yang tadi, fal yastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa setiap hamba yang memohon kepadanya, dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan perintah-perintahnya. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi, dan kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagai seorang yang berdoa, tentunya kita harus tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ialah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi, siang, sore, malam, bahkan sebelum tidur, salat 5 waktu ada doa, bahkan di dalam salat ada doa juga. Namun perlu kita perhatikan bahwasanya kita harus yakin dengan doa yang kita utarakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian muqinun, kalian merasa yakin bil ijabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima atau tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Bagaimana maksudnya? Ketika orang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ia memohon surga namun di dalam hatinya tidak memikirkan surga sama sekali, hatinya lalai ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak sadar bahwasanya doa itu ialah ibadah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah merupakan ibadah, karena di dalam doa itu ada keyakinan, ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika seorang menunjukkan bahwa ia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala namun hatinya tidak terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu kita perbaiki bagaimana cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak sekali ustadz yang menjelaskan satu doa, kemudian ia menjelaskan bagaimana maksud dari doa tersebut. Agar apa? Agar kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin ghafil, dengan hati yang lalai, agar benar-benar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah lafaz ihdinas siratal mustaqim, yaitu artinya ihdina, tunjukkanlah kami, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan doa ini terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Begitu mulia doa ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita jalan yang lurus. Namun bagaimana kalau seandainya hati kita lalai ketika kita sholat dan di dalamnya ada doa namun kita tidak benar-benar menunjukkan doa tersebut? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kita kepada jalan yang benar, sedangkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita lalai ke sana kemari? Atau contohnya doa tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Secara lafaz kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima, namun hati kita ke sana kemari. Kecil kemungkinannya ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak benar-benar serius memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hati kita lalai, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Sangat-sangat kecil kemungkinannya. Oleh karenanya, karena doa ini adalah ibadah, kita berusaha untuk mengkhusyukkan diri kita ketika kita beribadah dengan doa. Ketika kita beribadah dengan doa, maka kita berusaha untuk menghadirkan hati kita bahwasanya kita benar-benar merasa kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyampaian singkat yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi